Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Jadi guys, di tangan saya ini ada HP Realme C15. Kasusnya yaitu pecah kaca LCD. Kacanya aja ya, bukan LCD-nya. Ini LCD-nya baik-baik saja, kacanya aja yang pecah. Namun dengan berbagai faktor di tempat saya, di sekitaran saya, masih jarang tempat servis yang bisa atau membuka jasa untuk mengganti kaca LCD. Mungkin dengan berbagai faktor. Saya sendiri belum menerima jasa servisan ganti kaca LCD, kacanya aja, karena saya belum punya alat bubble remover. Karena saya pernah mencoba tanpa menggunakan bubble remover, itu pas kacanya saya pasang, di tengahnya banyak gelembung. Setelah saya analisa kenapa masih jarang yang buka jasa ganti kaca LCD, ternyata ada 3 faktor utama. Kita urut mulai dari urutan ketiga dulu, yaitu peralatan. Masih jarang yang punya peralatan untuk ganti kaca, termasuk saya. Sebenarnya alatnya murah dan gampang diperoleh, namun saya mempertimbangkan faktor lainnya. Karena percuma saya beli kalau faktor yang kedua dan yang pertama masih jadi hambatan. Yang mana faktor kedua yaitu resiko. Karena membuka LCD dalam keadaan utuh atau tanpa merusaknya adalah suatu tantangan. Kalau saya hoki-hokian, kadang berhasil tanpa merusak, kadang pula gagal, artinya LCD rusak ketika terlepas. Kaca LCD itu harganya hanya kisaran di bawah 20 ribuan. Ditambah ongkir 60 ribuan. Kalau saya pasang tarif sampai 150 atau 200 ribuan itu sudah untung banyak. Namun ketika kita gagal buka LCD, artinya LCD-nya rusak, maka resikonya harus ganti LCD. Dimana kita tahu harga LCD di tempat saya kisaran 150 sampai 250 ribuan dengan ongkir. Jadi peluang saya untuk rugi sangat besar. Kemudian selain alat dan resiko, ada faktor utama yang sangat mempengaruhi kenapa masih jarang yang menyediakan jasa ganti kaca LCD, yaitu keahlian dan skill. Kenapa skill sangat berpengaruh? Karena itulah penentunya. Karena membuka LCD dan memisahkan serta memasang kaca itu butuh skill dan teknik yang sangat detail. Sedikit kesalahan saja bisa terjadi kegagalan dan ujung-ujungnya nombok. Oke, ini back cover sudah saya lepas. Saya buka dulu baut di bagian penutup mesin atas. Saya buka dulu soket baterai. Kenapa ini saya lapisi? Karena nanti jangan sampai sambil saya congkel itu terjadi korslet. Makanya pinsetnya saya lapisi, jangan sampai terjadi arus pendek. Lanjut saya buka semua kameranya, karena ini kameranya jangan sampai sementara kita kerja tidak sengaja tersentuh oleh tangan, mengakibatkan kacanya atau lensanya menjadi buram. Saya buka dulu LCD yang dibeli oleh pemilik HP-nya. Ini pemilik HP-nya beli LCD sendiri ya, pesan LCD sendiri melalui online. Saya lebih senang sebenarnya kerja yang seperti ini, pemilik beli LCD sendiri. Karena pada dasarnya jika saya beli LCD dan pemilik HP yang beli LCD itu sama saja. Biasa saya kasih linknya, link pembelian saya untuk orang beli LCD, kemudian saya yang pasangkan. Kenapa? Sebenarnya kalau ditinjau dari segi keuntungan, kalau saya yang beli LCD itu untung saya juga lebih banyak, karena saya ambil keuntungan dari harga LCD, juga ambil jasa pasang. Kalau pemiliknya yang beli LCD itu saya ambil jasa pasangnya saja. Namun kenapa saya lebih senang kalau pemiliknya yang beli LCD? Karena kalau saya yang beli itu saya tanggung garansi selama 2 minggu. Jadi kalau LCD-nya bermasalah dalam 2 minggu itu, selain dari pecah dan masuk air, itu saya ganti otomatis. Kadang saya nombok. Tetapi kalau pemilik HP yang beli LCD saya ambil jasa pasang, itu tidak ada garansi. Artinya segala kerusakan, selain dari kerusakan atau kesalahan pasang, itu saya tidak garansi. Jadi kalau misalkan tiba-tiba LCD-nya ghostot atau ada masalah pada LCD-nya, itu saya tidak bertanggung jawab.
Jadi itu resiko ditanggung oleh pemilik HP kalau dia yang beli LCD. Oke, ini saya lakukan pengetesan terhadap LCD yang dibeli oleh pemiliknya. Kenapa saya tes dulu walaupun ini dibeli oleh pemiliknya? Karena jangan sampai ketika sudah saya pasang itu terjadi masalah. Jadi mendingan ini saya cek terlebih dahulu. Kalau ini bermasalah artinya saya kembalikan LCD-nya kepada pemiliknya. Saya katakan saja bahwa LCD-nya ini bermasalah dan saya tidak pasang. Tapi kalau ini bagus, setelah saya cek ini akan saya pasang. Cara saya cek LCD sebelum pasang itu seperti ini aja. Saya cek-cek mulai dari kecerahan, kemudian layar sentuhnya, apakah layar sentuhnya berfungsi dengan baik. Jadi pengalaman saya selama ganti LCD ada satu masalah yang sering saya dapati, yaitu LCD-nya terjadi ghost touch ketika ada telepon masuk atau HP-nya koneksi ke internet. Ada dua cara untuk mengecek LCD yang seperti itu ya, yang ghost touch ketika ada telepon masuk atau koneksi ke internet. Cara yang pertama yaitu kita konekkan HP-nya ke WiFi yang ada koneksi internetnya, kemudian kita buka YouTube. Kalau tidak ghost touch artinya ini LCD-nya bagus. Kemudian cara kedua yaitu ketika kita tidak tahu sandi HP-nya, bisa kita cek dengan cara memasukkan SIM card lalu kita menelpon SIM card tersebut. Kalau tidak terjadi ghost touch berarti LCD siap dipasang. Namun cara kedua ini agak rempong karena kita harus pasang LCD-nya ke frame tanpa dilem, juga harus memasang back cover atau middle frame-nya. Karena di back cover atau middle frame ada penangkap sinyal seluler. Kalau itu tidak terpasang, otomatis SIM card-nya tidak bisa ditelepon karena tidak ada sinyalnya. Maka ketika mau ganti LCD penting meminta sandinya agar kita gampang mengecek LCD-nya dengan sinyal WiFi tanpa memasang back cover HP-nya. Oke, lanjut kita buka bagian baterainya. Ini HP-nya kayaknya udah ganti LCD sebelumnya karena tadi itu bautnya atau segelnya sudah rusak. Untuk membuka baterai supaya mudah itu saya menggunakan bantuan cairan kontak cleaner, karena kalau solasinya atau lemnya ini kena cairan kontak cleaner itu agak gampang kita congkel. Bagian plastik ini saya iris menggunakan pisau karena ini kalau tidak saya iris lumayan menghalangi saya ketika saya ingin memasang LCD-nya kembali. Agak sulit ya bagi saya untuk memasukkan fleksibelnya karena ada plastik yang menghalangi, makanya plastik ini saya lepas saja. Karena LCD ini masih bagus, saya akan berusaha mengangkat LCD ini secara utuh. Mudah-mudahan saya berhasil mengangkatnya tanpa merusak LCD-nya. Karena ini LCD-nya sudah pernah diganti, pasti ini menggunakan DEM LCD. Karena kalau LCD bawaan pabrik atau bawaan HP-nya itu tidak menggunakan lem, melainkan menggunakan double tape. Dan yang menggunakan lem itu agak lebih susah dibuka ketimbang yang menggunakan double tape. Makanya kalau saya mengelem LCD itu saya keruk bagian yang tidak semestinya kena lem, agar ketika ada masalah dan harus dibuka, LCD itu lebih gampang kita lepas tanpa merusaknya. Karena ini lemnya sangat keras, saya curiganya lemnya meluber sampai ke bagian bawah LCD. Makanya ini saya menggunakan bantuan cairan pertalite agar lemnya meleleh. Namun ini sudah pasti ada risikonya. Ya, jadi bisa saja cairan pertalite-nya masuk ke dalam bagian lapisan LCD. Kalau ini LCD-nya rusak, ya apa boleh buat. Makanya ini saya penasaran dan mengetesnya kembali. Dan ternyata ini LCD-nya rusak. Benar dugaan saya, ini cairan pertalite-nya tadi berlebihan jadi masuk ke bagian lapisan LCD. Apa boleh buat. Inilah yang saya katakan tadi, salah satu faktor kenapa jarang yang mau ambil jasa ganti kaca LCD-nya saja. Karena faktor inilah, ketika kita lepas LCD-nya itu biasa terjadi masalah seperti ini. Lanjut saya bersihkan bagian sisa-sisa lem di bagian frame LCD-nya. Ini sisa-sisa lemnya harus benar-benar bersih ya. Kemudian di bagian tengah jangan sampai ada kotoran yang masuk atau benda-benda asing yang masuk ke bagian tengah.
karena nanti kalau ada benda asing atau kotoran yang masuk, entah itu sisa lem atau benda apapun itu di bagian tengah, ketika kita rapatkan LCD-nya itu bakalan terjepit dan mengakibatkan tompel putih di bagian LCD. Inilah yang jadi momok bagi saya ketika saya pasang LCD. Yang saya hindari ya, tompel putih di bagian tengah LCD. Karena kalau itu terjadi, kita bongkar kembali LCD-nya atau lepas LCD-nya, kemudian mencari apa yang menjadi penyebab atau apa yang mengganjal di bagian belakang LCD. Satu hal yang jangan dilupa ketika kita ganti LCD yaitu bagian ini. Ini adalah saringan speaker atas. Ini biasanya tukang servis lupa dengan memasang yang ini, akibatnya lubang speaker atas itu menjadi bolong dan kameranya biasa menjadi kotor karena saringannya sudah hilang. Ini biasa tertempel di bagian LCD yang kita lepas. Makanya ini harus kita pindahkan dan kita pasang kembali pada tempatnya. Ini harus dilem menggunakan lem bening karena di bagian situ ada bagian sensor. Jangan sampai kita lem menggunakan lem hitam, kemudian bagian sensornya tertutupi oleh lem, otomatis sensornya tidak berfungsi. Di bagian atas LCD ada yang menandakan bahwa di situ adalah tempat sensor proximity. Kalau LCD bawaan pabrik, artinya yang bersamaan keluar dengan HP-nya, itu sudah didesain sedemikian rupa agar filmnya ini cocok. Sementara untuk yang kita beli LCD pengganti, itu biasanya filmnya ada yang cocok, ada pula yang tidak. Makanya ini untuk menjaga segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, ini saya keruk saja sampai menjadi bening agar nanti di sini sensornya tidak terhalang. Lanjut kita bersihkan bagian belakang LCD dari stiker-stiker, mulai dari stiker garansi dan stiker-stiker yang tidak penting lainnya di belakang LCD itu kita bersihkan, karena itu nanti jangan sampai mengganjal ya. Di bagian bawah fleksibel LCD biasanya ada double tape. Kita gunakan double tape itu untuk merapatkan fleksibel bawah ke bagian kaleng LCD. Ini sangat penting ya kita rapatkan, karena jangan sampai tidak kita rapatkan, fleksibelnya nanti bisa terjepit ketika kita rapatkan LCD-nya ke bagian frame LCD. Kalau ini double tape-nya tidak ada dari pabrik, kita kasih double tape sendiri, kemudian kita rapatkan fleksibel bagian bawah ini ke kaleng LCD. LCD baru biasanya dilengkapi dengan anti gores seperti ini, namun bagian pinggirannya itu tidak presisi. Jadi ini saya sileti bagian pinggirannya, karena biasanya ketika kita pasang LCD-nya ke frame, kemudian yang kita sangka presisi adalah anti goresnya, bukan LCD-nya, karena anti goresnya ini sangat tidak presisi ya bagian pinggirannya. Makanya ini saya sileti saja bagian pinggirannya supaya nanti ketika saya pasang LCD-nya ke frame itu saya tidak salah mempresisikan. Lanjut kita lakukan pengeleman. Bagian atas itu biasanya saya kasih dengan lem bening karena di situ ada bagian sensor proximity. Kalau menggunakan lem hitam otomatis sensor proximity-nya akan tertutup dan tidak berfungsi. Kalau lem bening ini cahaya masih bisa tembus. Kenapa saya menggunakan dua lem? Karena lem bening ini agak lambat kering dan gampang terangkat. Sementara lem hitam itu agak cepat kering dan ini agak kuat daya rekatnya. Lanjut saya melakukan pengerikan. Kenapa saya keruk? Karena ini kalau tidak dikeruk nanti pas kita tempelkan LCD-nya, kita rapatkan, otomatis ini lemnya bakalan meluber. Melubernya itu ke bagian dalam atau ke bagian bawah LCD. Otomatis kalau sudah berada di bawah LCD, ketika ada masalah dan mengharuskan kita melepas LCD, itu LCD-nya akan susah terangkat atau bahkan bisa merusak LCD-nya kalau kita angkat. Makanya ini saya keruk supaya lemnya ini menyisakan lem yang seharusnya berada pada tempatnya. Kemudian di bagian tengah frame itu jangan sampai ada benda asing yang tertinggal, karena ini bisa mengganjal LCD dan mengakibatkan tompel putih. Makanya ini saya bersihkan dulu bagian tengahnya. Setelah kita pasang LCD itu jangan langsung ditekan atau dirapatkan, melainkan kita presisikan dulu. Setelah yakin presisi barulah kemudian kita tekan.
Di bagian belakang frame atau di tempat baterai itu juga jangan sampai ada benda asing yang masuk atau kotoran yang masuk. Kalau ada kotoran silahkan dibersihkan. Lanjut kita rakit semua HP-nya kembali. Sambil HP-nya kita rakit, kita nyalakan HP-nya, kemudian kita cek-cek LCD-nya apakah tidak ada tompel putih atau LCD-nya berfungsi dengan normal atau tidak. Kita rapatkan LCD-nya menggunakan solasi. Saya juga biasa menggunakan karet ya, namun untuk menggunakan solasi itu jauh lebih aman. Sambil kita solasi, sambil juga LCD-nya ini kita cek-cek mana tahu ada tompel putih yang muncul. Kalau ada tompel putih yang muncul, otomatis kita harus bongkar kembali LCD-nya dan mencari penyebabnya. Jadi tadi itu sambil saya solasi juga sambil saya mendownload aplikasi yang namanya Sensor Test. Ini berfungsi untuk mengetes sensor proximity-nya. Ini belum berfungsi ya karena perlu kita restart. Setelah di restart, kalau ini juga belum berfungsi aplikasinya atau sensornya, itu artinya ada kesalahan pada pengeleman di bagian sensor proximity-nya. Artinya LCD-nya bakalan kita bongkar lagi untuk memperbaiki lubang sensor proximity-nya. Mudah-mudahan ini berfungsi setelah di restart ya. Oke, ini HP-nya sudah saya restart. Saya buka aplikasi sensor testnya. Kemudian saya coba cek sensor proximity-nya. Ternyata ini berfungsi dengan baik dan normal. Kita lanjutkan solasinya. Di bagian tombol volume dan power tidak mungkin saya solasi langsung karena jangan sampai tertekan oleh solasi, makanya saya ganjal dengan besi siku seperti ini. Sekarang tinggal kita tunggu lemnya kering, kisaran beberapa jam. Kalau saya biasanya di atas 1 jam, bahkan biasa saya menunggunya semalaman. Oke, dan ini saya sudah simpan semalaman. Saya sudah lepas juga sebagian solasinya. Ini lemnya sudah kering ya. Ini tinggal kita bersihkan dari sisa-sisa lem. Biasanya saya membersihkan lem itu, yang pertama saya lap dengan lap yang sudah diolesi dengan cairan pertalite. Karena cairan pertalite ini bisa melelehkan lem yang ada di bagian luar. Jadi kalau menggunakan pertalite, lemnya bisa meleleh. Setelah lemnya kita rasa sudah meleleh, kita lap dengan lap yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih. Setelah yakin sudah bersih, itu baru kita lap dengan tisu kering. Dan ini sudah selesai ya, tinggal kita serahkan kepada pemiliknya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.